Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Metafor You, kembali lagi dengan saya di channel Metaforsec. Semoga teman-teman semua yang sedang nonton video ini semuanya sedang dalam keadaan sehat walafiat. Adapun jika ada sakit, semoga penyakitnya bisa cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Dan pada video kali ini saya akan membahas suatu teknik yang bernama cross-site scripting atau biasa disingkat jadi XSS. Kita akan bahas dulu nih apa pengertian dari cross-site scripting atau XSS ini, dan bisa dampaknya ini apa, dan tipe-tipenya apa ya. Tipe-tipe XSS itu ada banyak ya, nggak cuma satu. Kita mulai bahas dari pengertiannya dulu. Cross-site scripting ini bisa kita artikan sebagai serangan yang dimana kita bisa memanipulasi website atau aplikasi menggunakan JavaScript ya. Nah, contohnya aja kita bisa membuat si web application ini merespon dengan pop-up yang bisa kita buat menggunakan script ya, dengan JavaScript atau VBScript, ActiveX Flash, dan bahasa client-side lainnya ya. Ada banyak sih, tapi yang paling umum digunakan itu biasanya menggunakan JavaScript ya. Contohnya kita menginjek kode atau sintaks dari JavaScript yang akan memunculkan alert pop-up ya. Contoh aja kita pengen munculin pop-up yang bertuliskan XSS, itu bisa kita buat menggunakan JavaScript. Dan kita injek ke dalam website atau aplikasi tersebut ya. Kalau website tersebut merespon dengan hal yang sesuai kita bikin menggunakan kode tadi, berarti udah fix website itu rentan dengan XSS. Nanti kita akan bahas juga ya, kita akan praktek ya biar teman-teman lebih paham lagi. Mungkin kalau kita bahas teorinya agak bingung pasti ya. Makanya nanti kita akan coba praktekin langsung biar teman-teman bisa lebih paham. Oke. Terus, cross-site scripting ini biasa dipakai buat apa sih? Nah, ini biasanya itu sering digunakan untuk mencuri session cookies ya. Bisa cookie stealing atau session hijacking namanya ya. Jadi kita mencuri cookie yang dimiliki oleh orang lain ya. Dan dampaknya ini ya itu tadi, yang tadi saya bilang, bisa cookie stealing atau session hijacking, terus bisa website defacement, dan lain-lain. Terus tipe-tipe XSS itu ada berapa? Tipenya itu ada 3 ya. Mulai dari DOM XSS, reflected XSS, dan juga stored XSS. Dan nanti 3 hal itu akan kita bahas, dan sekaligus juga kita akan membahas tentang cara melakukan cookie stealing atau session hijacking menggunakan cross-site scripting dan menggunakan Burp Suite ya. Jadi teman-teman bisa menyiapkan Burp Suite teman-teman nanti untuk dipraktekin juga pada akhir video. Oke, sekarang kita langsung aja ke lab yang akan kita pakai pada video kali ini, yaitu DVWA atau Damn Vulnerable Web App, yang bisa kita pakai untuk mempraktekkan cross-site scripting atau XSS ya. Jadi saya akan mulai menggunakan XSS DOM dulu. Nah, kalau cross-site scripting yang tipenya DOM ini biasanya itu ini ya, dia akan memantulkan kembali request yang kita kirim menggunakan JavaScript tadi. Dan biasanya ini, kalau DOM ini lebih seringnya itu ada di URL ya, dibanding submit form. Kalau saya baca-baca dari referensi yang ada di internet sih gitu ya, biasanya lebih sering ada di URL kalau yang DOM based cross-site scripting. Cara membuat JavaScript code gimana? Cukup simple ya. Ini saya coba yang paling basic dulu, script yang paling basic. Cara tinggal kita membuat script kayak gini. Terus kita bisa tambahkan alert. Jadi kita akan memunculkan pop-up atau alert ya. Dan kita bisa menambahkan kalimat yang pengen kita masukkan atau kata yang pengen kita masukkan ke dalam alert tersebut. Contohnya saya akan memasukkan kata atau tulisan XSS gini aja ya. Dan saya akan menutup kembali script tersebut menggunakan garis miring atau slash ya. Kalau kita enter, kalau website ini rentan, pasti dia akan memantulkan kembali script yang kita bikin ini. Nah, ini maksud saya. Kalau muncul kayak gini, berarti udah kemungkinan besar web ini tuh rentan terhadap cross-site scripting. Tapi kalau cuma munculin tulisan biasa gini, ini masih kategorinya low atau medium ya. Ini bisa lebih tinggi lagi kalau dia bisa memunculkan cookie. Nah, cookie itu harusnya bisa kita dapatkan menggunakan add-ons cookie editor, atau cuma bisa kita dapatkan menggunakan ini, inspect element ya. Kita masuk ke bagian konsol dan masukin dokumen cookie. Biasa gini sih kalau cara cepatnya kayak gini ya. Nah, atau bisa pakai storage juga, seingat saya sih bisa dilihat dari situ. Nah, kayak gini nih, cookie-nya sudah dilihat nih. Atau pakai konsol masukin dokumen cookie. Ini baru kelihatan cookie-nya. Kalau kita memunculkan cookie menggunakan script kayak gini dan dibolehkan oleh si website ini, nggak di blok atau nggak di request, nggak dijalankan,
atau kalau requestnya dijalankan kayak gini, berarti ya udah terbukti bahwa web ini itu rentan terhadap cross scripting. Dan kita udah membahas yang DOM ya. Dan cara tadi saya lupa jelasin ya, gimana cara munculin cookie lewat XSS. Teman-teman bisa masukin alertnya dokumen cookie. Nah, ini munculin cookie ya melalui script XSS yang kita buat. Dan sebetulnya scriptnya tuh payload XSS tuh nggak cuma satu ya. Ada banyak, teman-teman bisa search aja di GitHub XSS payload. Ini kita lihat aja dari yang payload box nih. Ada banyak banget itu. Payloadnya nggak cuma satu. Ada ratusan atau bahkan ribuan kali. Nah, ini semuanya bisa teman-teman coba ya. Di sini tinggal kita custom aja teksnya apa yang di bagian sini nih. Yang paling umum sih tadi pakai script atau pakai image source on error ya. Biasanya gitu. Jadi karena kan ini kan kita mau minta image source, karena image yang nggak ada, dia akan memunculkan error, dan errornya itu bisa kita custom tuh error alertnya. Kalau muncul pop up errornya kita bisa custom kata-katanya. Nah, dari situlah biasanya cross scripting itu bekerja ya. Oke, kita akan lanjut membahas yang ke bagian reflected XSS ya. Nah, kalau reflected XSS ini biasanya bekerja itu lebih menggunakan submit form ya. Kalau DOM tadi kan lebih banyak menggunakan yang URL karena kita menyerang sisi client side-nya. Kalau submit form ini ya kita kalau reflected ini biasanya kita menggunakan submit form ya, mengimplementasikannya. Kita bisa masukin aja script kita tadi, samain aja. Kita pakai script yang simple dulu aja. Script alert XSS script ya. Kita submit dan dia akan memunculkan script XSS juga ya. Dan sama halnya kayak kita kalau masukin dokumen cookie juga, dia akan merespon dengan pop-up yang sama ya. Tadi karena kita meminta si website ini untuk memantulkan request yang kita kirimkan tadi ya, karena ini jenisnya reflected ya, atau ya dipantulkan kembali, mirip-mirip sama DOM XSS ya. Dan sekarang kita akan lanjut ke bagian stored XSS ya. Nah, ini yang paling menarik sih kalau menurut saya, dan ini paling berbahaya sih kalau yang stored cross scripting, karena nanti kita akan manfaatkan stored cross scripting ini juga untuk melakukan cookie stealing atau session hijacking yang nanti menggunakan website habis ini. Kalau stored XSS ini biasanya itu script yang kita buat itu bukan dipantulkan kembali ya, melainkan tersimpan di dalam servernya. Nah, itu lebih bahaya lagi ya. Contoh aja, kita kan ingin melakukan inject payload XSS di dalam bagian yang XSS stored ini ya. Contoh aja deh, kita masukin dulu ya. Message kita masukin payload XSS. Script alert. Saya masukin aja XSS. Saya tutup lagi scriptnya. Dan saya sign guestbook ya. Nah, dia akan muncul alert XSS ya. Contoh aja kita masuk ke home. Misal aja ya, kita orang biasa lagi ngebuka web. Terus kita masuk ke bagian XSS Store, langsung muncul pop-up kayak gini. Dan ini nggak berlaku ke kita doang, melainkan ke semua pengguna atau ke semua user yang mengakses bagian XSS Store. Contohnya saya membuka mesin satu lagi nih. Saya login dulu sebentar. Ini saya tadi belum masuk, tungguin dulu sebentar ya. Nanti pakai yang kali Linux 2 ini, kita akan coba mengakses DVA ini dan juga mengakses bagian XSS Store untuk membuktikan bahwa kalau stored XSS ini semua orang ini bisa merasakannya, bukan si attacker doang ya. Agak lama ya, saya coba langsung buka browsernya dulu aja. Nah, udah masuk, saya langsung buka browser. Tunggu dulu sebentar. Oke, udah. Saya masukin IP buat ke DVWA tadi ya. 192 atau 68, 198 atau 28. Oke, udah, saya udah masuk ke dalam DVA-nya dan saya login dulu. Nah, kita udah masuk dan coba kita ke bagian XSS Store. Dia langsung memunculkan pop-up yang sama. Yang ini dimana membuktikan bahwa yang terkena dampak dari stored XSS ini bukan cuma si attacker-nya doang, melainkan semua user yang mengakses bagian yang diinjeksi oleh payload XSS tadi ya. Oke,
Dan hal ini bisa kita manfaatkan untuk melakukan cookie stealing. Dan karena kita udah ngebahas 3 hal ini, kita akan langsung membahas tentang teknik cara melakukan cookie stealing atau session hijacking yang menggunakan Burp Suite ya. Untuk melakukan teknik cookie stealing tadi itu, untuk mempraktekannya, saya akan mencoba menggunakan lab yang ada dari Portswigger ya. Nah, ini bisa teman-teman copy, nanti URL saya taruh di deskripsi. Di sini nama lab adalah Exploiting Cross-Site Scripting to Steal Cookies. Jadi kita akan mengeksploitasi cross-site scripting untuk mencuri cookie milik orang lain ya. Oke, di sini saya akan coba akses labnya. Kita tunggu dulu, agak nge-lag ya. Agak lama soalnya dia akan mengenerate dulu labnya nih. Kita bisa tunggu sebentar dulu. Oke, di sini saya udah masuk ke dalam labnya ya, dan di sini ada banyak blok yang bisa kita lihat. Kita bisa pilih aja salah satu nih, mana yang pengen kita lihat. Contohnya saya ngebuka blok yang paling atas saja. Kita buka dulu. Nah, ini saya udah masuk. Dan kita scroll ke paling bawah. Dan kita bisa melihat ini ya, submit comment. Nah, untuk memasukkan komen. Dan fitur komen ini bisa kita manfaatkan untuk melakukan stored accesses ya. Nah, contoh aja nih, saya akan memasukkan script nih. Nah, ini script yang akan kita pakai untuk melakukan cookie stealing. Dan tadi teman-teman udah saya bilang untuk menyiapkan Burp Suite bisa langsung dibuka aja. Dan teman-teman bisa masuk ke bagian Burp dan masuk ke Burp Collaborator Client. Tapi ini ya khusus Burp Suite profesional ya. Kalau teman-teman pakai Burp Suite Community, ya ini nggak bisa ya. Mungkin teman-teman bisa nyoba trial Burp Suite profesional. Atau bisa dicoba di crack aja ya, banyak kok ini yang aplikasi crack-nya kalau Burp Suite profesional. Teman-teman bisa masuk ke bagian Burp dan masuk ke Burp Collaborator Client. Nah, fungsi dari Burp Collaborator Client ini apa? Fungsinya itu untuk mengenerate suatu domain yang malicious ya. Contoh aja, kita akan meredirect nih orang yang masuk ke bagian blok ini dan melihat komennya kan karena kita udah injeksi menggunakan stored accesses ya. Jadi kalau setiap orang yang kesini dia akan langsung ke redirect kepada domain yang kita buat menggunakan Burp Collaborator Client ini ya. Contoh aja kita copy, ini bagian domainnya bisa teman-teman ganti aja pakai domain yang udah disiapkan oleh Burp Collaborator Client. Bisa di copy aja yang dari sini dan dipaste di bagian domainnya. Nah, di sini dia akan langsung mengakses domain yang dimiliki oleh Burp Collaborator Client ini. Jadi nanti prosesnya kayak gini nih. Ada orang, misal administrator, contoh aja administrator mengakses blok ini. Nah, ketika mengakses seperti kita udah coba ya di bagian stored accesses, semua user yang masuk ke bagian yang udah diinjeksi pelet stored accesses, dia akan langsung mendapatkan dampak dari yang dibuat oleh script tadi. Seperti ini, sama halnya kayak gini. Contoh aja administrator masuk ke bagian blok yang ini, cookie yang dia miliki langsung ke redirect ke dalam domain yang dibikin oleh si Burp Collaborator Client. Jadi cookie-nya itu udah ketangkap dan langsung kekirim ke dalam Burp Collaborator Client dan bisa kita lihat di sini ya. Nah, bisa dilihat di sini image source-nya X, karena image source-nya nggak ada, dia akan memunculkan error yang bertuliskan dia akan memunculkan error yang dimana kalau error dia akan langsung nge-redirect si user itu ke dalam Burp Collaborator Client, tapi tanpa si user tahu kalau dia itu ke-redirect ke dalam domain yang dibuat oleh si Burp Collaborator Client. Dan bisa teman-teman lihat di sini ditambah dokumen cookie. Jadi cookie-nya itu akan terkirim ke Burp Collaborator Client ya. Oke, mungkin semoga teman-teman paham ya penjelasan saya. Dan di sini nama bisa kita isi aja asal tes@tes.com aja. Oke. Yang penting ini ya scriptnya ya udah kita buat. Teman-teman bisa post komen aja. Kita tunggu sampai komennya ini tersubmit ya. Karena kalau udah kesubmit kan pastinya udah kesimpan di dalam servernya si website tersebut ya. Di sini udah disubmit dan kita bisa bagian pull now. Untuk melihat apa aja nih, apa udah ada HTTP request yang masuk. Kita tungguin aja dulu. Kita pencet pull now. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada banyak HTTP request yang masuk dan ini kemungkinan besar berasal dari orang yang mengakses blok kita blok yang tadi udah kita injek menggunakan XSS payload tadi ya. Kita bisa milih salah satu HTTP request, contohnya saya pilih yang ini, jangan yang DNS ya, yang HTTP aja. Saya pilih yang ini contoh dan saya mencet request to collaborator.
Dan teman-teman bisa lihat di sini ada session ya. Nah, session ini apa? Session ini adalah cookie yang dimiliki oleh orang yang mengakses blog tadi. Karena kan kalau orang yang mengakses blog itu, otomatis cookie-nya terkirim ke Burp Collaborator client. Dan inilah cookie yang terkirim ya. Nah, ini sessionnya nih di bagian session, tapi di sininya nih. Kan session sama dengan ini nih. Bisa teman-teman copy aja. Nah, bisa di copy aja. Yang pastikan ini udah tercopy ya sessionnya. Kita close. Bayangkan aja ini session yang dimiliki oleh administrator ya. Jadi kalau kita menggunakan session ini, kita akan kembali login sebagai administrator. Nah, keren kan itu nanti. Nanti akan langsung kita coba juga. Ini bisa di copy dulu aja sessionnya. Terus di close bercollaborator clientnya. Terus teman-teman bisa menyalakan proxy-nya Burp Suite dulu. Jadi udah saya nyalain ya. Saya akan ke bagian proxy. Intercept di Burp Suite kita nyalain biar dia akan mengintercept HTTP request. Terus langsung masuk ke bagian my account. Nah, dia langsung menangkap HTTP request yang di request oleh si user ini ke dalam server ya. Dan di sini dia melakukan request dengan menggunakan session cookie yang dimiliki oleh user biasa ini, yang dimana bukan administrator ya. Coba session ini, cookie-nya ini kita ganti dengan cookie yang tadi kita dapatkan dari Burp Collaborator Client. Apa yang terjadi? Ini udah saya ganti ya, cookie-nya di bagian sudah diganti. Teman-teman bisa memencet forward untuk memforward request ini. Intercept bisa teman-teman off lagi. Nah, dan di sini kita udah berhasil login sebagai administrator. Kok bisa kita login ke administrator? Karena kita tadi itu berhasil mencuri cookie yang dimiliki administrator. Jadi skenario-nya gini. Tadi kan kita udah menginjek suatu XSS payload ke dalam blog ya. Nah, terus ada seorang user yang memiliki permission administrator mengakses blog tersebut. Nah, tadi kan saya udah bilang kalau siapapun orang yang mengakses blog tersebut, cookie-nya itu akan terkirim ke dalam Burp Collaborator Client atau domain malicious yang tadi udah kita buat ya. Nah, terus kan kelihatan tuh cookie-nya udah terkirim kan. Cookie yang dimiliki oleh si administrator itu kita copy dan kita ganti cookie kita menggunakan cookie yang dimiliki oleh si administrator tadi. Dan alhasil kita udah berhasil mencuri cookie atau session yang dimiliki oleh si administrator dan kita udah berhasil mengganti cookie kita pakai cookie si administrator tadi. Sehingga kita bisa login sebagai administrator. Nah, kira-kira kayak gitu sih teknik melakukan pencurian cookie atau session hijacking atau membajak session atau mencuri cookie sama aja lah ya. Menggunakan Burp Suite dan cross-site scripting ya. Lebih tepatnya stored cross-site scripting. Oke, mungkin sekian untuk video saya kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.